Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma keringat dingin menghadapi apologet Kristen. Karena kenapa? Yang dihadapi adalah Edis TV yang menguasai jalan perdebatan dan juga menguasai Al-Quran. Sehingga semua yang disampaikan oleh Juma dipatahkan menggunakan kitabnya Juma sendiri. Saudara dalam Tuhan, perdebatan seru di antara mereka terjadi dan tentunya banyak poin yang memberkati kita. Langsung saja kita lihat videonya dan dukung apologet Kristen dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga dan mari kita simak videonya. Oke, jadi langsung kita bahas ke temanya Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia akan menimbulkan kecelakaan bagimu dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Bima. Oke, jadi Edis pembual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi, ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menjiplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu. Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya. Itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda pantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para Kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu di ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak, itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran, tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran para yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa
Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu, sehingga ada 1000 tahun. Sama di dalam kitab Anda, ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Bahwa Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali kepada poin pertama, buktikan. Dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kamu Ngopi nggak bisa lagi. bahasa Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini. Betul, Ya, Bang Edis. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya I Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kifli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap Bang Di Edis. dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ada satu konteks di sini bahwa 1 hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik. Malaikat itu memang naik 1 hari kepada Allah, tapi 1 harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kifli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang 1 hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kifli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kifli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ke-3, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang-datang? Jemaat gundah gulana. Lalu Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Tapi saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kifli, ya, biar kamu kebuka pikiran. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari.
Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya Satu tayangan hari ini sama habis. dengan 1000 tahun titik. Masih ada lanjutannya. Satu hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bagi Mantap. Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Ya, Di hadapan Tuhan sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu Kipli yang harus kamu ketahui di dalam Bible. Satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, celaka kalau satu hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam satu hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kipli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kipli. Woi, Hari kamu dibunuh. mantap Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Zulkifli. Nah, itu makanya aku bilang Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau Bilang membahas apa? Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu, Itulah dia. supaya akalmu berfungsi. Larinya ke Karena orang yang situ. tidak disunat itu dikutuk oleh Allah. Ya, Akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham kalau nggak bisa Al-Quran. jawab nyerang pribadi. Itulah Bil amra mentalitas minas semua samai begitu. ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdar Apa pula? miqdaruh alfasanah. Nah itu alfasanah mimma ta'udun. Di ayat Apa itu ini coba? Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udunah. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Dan dirinya kah yang berjalan sendiri ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard, sampai ke bumi. Summa, kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya. Fi, di dalam yaumin kad miqdaruh, satu hari kadarnya. Dikatakan alpasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Apa itu? Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah, bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya. Waktu Allah yang menjadi kadar, bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. Apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan
apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi Betul, Bang Edi. battle saja. Betul, nggak Yang saya menjawab. tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, Ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang perjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya terbatas. Itu Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Itu loh Kipli. Makanya saya bilang sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow begitu. Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat, yang menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan, apa dia ngitung? Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun, apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja. Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya, ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap. Silakan Mas Juma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya jelaskan. Menyerang pribadi orang. Ini benar-benar tidak punya otak nih manusia ini. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mulut, Allah. besar suara, enggak ada isi. Bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah, bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipli, Lalu menjawab kemudian lagi.
Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu loh. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9. Dia nggak menjawab dari kitabnya, barunya ke Alkitab. Yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu, ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama, makanya dijelaskan di Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan. Bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh ya'udu ilaihi Nggak menjawab sama sekali. Baca bahasa Arab terus dari tadi. Al-basana mimma ta'udun. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Quran tanpa Tuduhanmu itu sudah terlempar jauh, kena kepada jidatmu. Kau menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu sajadah ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Kiplik, jawabannya muter-muter. Ayo Edis, jawabannya Ya, muter-muter kemana-mana. Waktu saya ini Kipli, kamu boleh potong. Ya, kamu sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan Terus saya, menyerang tetapi pribadi kamu orang. tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Kiplik, hanya menyerang pribadi orang saja. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun.
Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang 1 hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah, ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah 1 hari memang. Tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong 1 hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong 1 hari di hadapan 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Mantap, Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu 1 hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Ya, jawab. Tahan dulu. Iya, Bang. Iya, Bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si 2 menit tadi gunanya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya untuk Bang Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat Edis ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Bang Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan, Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, 1 hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini berbicara. Lah ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. disampaikan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya Kipli. Kejar terus, Bang. Yudabbirul amra minas Di share screen. Share screen-nya nggak kelihatan di sini. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun, dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra. Karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa
dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami, ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya, mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8, itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. Satu hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, ini dia Anda melakukan tafsir istirahat seenak-enaknya pada nih. hari ke-7. Entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab, Ya, menyerang Berhentilah Alkitab. dia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus Ajar berapa terus, Bang kali saya Edis. tanyakan kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo? Nggak apa-apa. Ya, Sudah jalan. saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, Mantap, Bang selesai dari Edi. gua Hira, Jangan maka kasih sudah kendor. 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1.000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya Tidak nyampe closing statement. nalarnya. Saya bacakan dari Petrus, ya, surat 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang Nah, hidup itu menurut cuma hawa itu. nafsunya, kata mereka. Itu cuma masuk di situ tuh, Bang Tuhan dan Edi. kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air, dan seterusnya, ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, dan seterusnya. Nah, ini poinnya di sini. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Nah, kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1.000 tahun seperti Quran, tidak. Kipli, Ya, Kipli. ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun. Lanjutannya, Kipli, dan 1.000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1.000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1.500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1.000 tahun maupun satu hari itu sama saja.
Tetapi masalahnya di Qur'anmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini hampir mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat ya dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kipli, di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan, tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya 1 hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Ya, like dulu videonya teman-teman ya. Jadi Ya. Like dulu videonya teman-teman, like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini. Dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like ya. serta-merta minta closing statement itu tandanya orang sudah lelah, tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilayani? Oke, lanjut. Dilayani battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal, ya jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini. Tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi, ya jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia. Di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda?
Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan surah Sajadah ayat 5 tadi yang sekarang kepada Anda. Nah, di sinilah gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu? Jelas sekali yang menjalankan para malaikat adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you Mbak Arina, terima kasih untuk supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih, close. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, nggak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Ian, setel 25 menit. Oke, terima kasih. Start timer, bentar. Minum dulu Kipli biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Malaikat Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini Saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah Al-Ma'rij, membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog, menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam berdiskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhan. Kamu yang licik itu. Kamu yang licik, Kipli. Menjiplak kitabmu. Dari dulu kamu ngomong sama saya nyerocos kamu seperti perempuan. Jangan nyerocos seperti perempuan. Bergantian. Kalau kamu membuktikan, tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu? Saya sedang Kalau akan kamu membuktikan. ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Silakan suara Waktunya gede 10 menit Kipli. untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Silakan. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong ya. Saya minta Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, sama dalilnya.
Kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengutip gimana? Loh, tadi katanya kamu menciptak, Loh, salah jiplak. Nah, sekarang saya kasih- buktikan. Saya kasih Buktikan contoh. bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan Enggak. bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari, Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Prosesnya, Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. kalau Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. kamu mau menanyakan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat-riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini, dia akan menjadi pengikutku. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu Besar sudah mulut aja Sallallahu Alaihi Wasallam. tapi nggak ada isi. Dengar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah besar ketika Umar bin Kenapa Khattab dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia namanya tidak mau. Kalau karena memang dia- ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru mungkin karena kitab itulah, yang membenarkan Edis. dia? Justru Bagaimana itulah, mungkin kitab yang Edis, membenarkan dia marah karena Dia Al-Quran marah. itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, Oh. bukan dari catatan-catatan Sekarang saya tanya Israel, sama kamu, tetapi benar atau wahyu tidak? itu Al-Quran. Benar atau tidak? Baik, Arina, nanti saya akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya dalam pelayanan Bang Edis. Terima kasih ya. Nanti saya akan Kalau hubungi Bang memang Edis. Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran, sepotong Seharusnya selembaran nggak marah, Taurat. Kipli. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Kenapa harus Betul marah? sekali, Kenapa tetapi harus marah ketika Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu? dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang Harusnya dia jangan butuhkan adalah mengklaim. pewahyuan Harusnya dari jangan Allah. Pewahyuan dari Loh, Allah yang ini- dibutuhkan. Bukan ini dari namanya catatan-catatan munafik. orang Yahudi. Ini Buktinya namanya ketika Umar munafik. datang. Di satu Ketika sisi Umar mengatakan bahwa datang, kitab itu membenarkan dia, menyatakan, tapi ketika ada memperlihatkan kitab itu dia marah. Catatan Torah, selembaran Torah itu Stop dulu. Mulut si Ini Kipli siapa? macam ibu-ibu, cempreng, nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima Ya, adalah langsung mungkin dari saja Allah karena melalui takut perantaraan ketahuan mereka. bahwa Jangan Nabi Muhammad mungkin, tidak ada di dalam jangan situ. mungkin, jangan mungkin. Ini Al-Quran, Kalau memang firman dia Allah. dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus Loh, marah? Bukan Dia tidak mau, sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar sahabat-sahabatannya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Torah dan Injil. Apa yang kalian Justru lakukan itu sekarang? menjadi satu kesempatan Apa yang Umar Anda untuk lakukan sekarang? membuktikan bahwa namanya ada tertulis di dalam itu. Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Torah, Muhammad marah, Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Itu Artinya namanya Anda punya tidak potensi konsekuen. untuk Tadi kamu menuduh mengatakan bahwa Al-Quran itu jikalau ada adalah informasi dari orang ciplakan Yahudi dan dari Nasrani, jangan Torah, kamu Torah menolaknya. sebelumnya. Tapi giliran Sekarang- ada, dia Sekarang marah. saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Semua Sedangkan keterangan-keterangan Umar, itu, sedangkan semua keterangan-keterangan ketika itu dia sudah datang menjadi membawa lembaran satu bukti adanya indikasi, sepotong adanya lembaran rantai, dari adanya Taurat, satu hubungan Rasulullah SAW bahwa itu marah. kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia Kitab yang datang kemudian itu jiplak lah. Sudah pasti Rasulullah itu. SAW itu marah. Harusnya Jadi nggak boleh mana marah, karena tuduhanmu nama bahwa dia ada di dalam menjiplak? situ. Bukankah Mana dia menjiplak mana? bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia?
Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia, tapi ada kitab yang membawa itu, dia marah. Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan Nggak nyambung, berdasarkan. Kipli. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukankah Kan kitab dalilnya itu kamu yang membenarkan Muhammad? bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya Nah, nggak mana? marah, karena Mana? kitab itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, Kenapa? bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar Itu terdaftar pemberitaan membawa Rasulullah kitab Taurat Muhammad dan Injil, SAW Muhammad marah. kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia Kenapa meminta dia untuk marah? dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang Saya tidak buktikan mengutarakan kepada umat penjiplakan Islam dari situ, sedunia Kipli. bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Kamu Oke. cuma punya Ada kitab hadisnya. Indonesia. Nabi Mana itu yang belajar jiplak? dari orang Buktikan, Kristen bukan tentang secara Injil, Kamu tentang tahu Taurat. Kamu tahu nggak orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. Itu adalah tuduhan. Iya, Sama dengan kamu. Sekarang sekarang Anda Ya, memang buktikan. tuduhan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar, dia murka besar. Baru kali itu dia marah pada sepotong lembaran dari Torah. Nah, sekarang Anda menuduh, lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu, Anda hidup di zaman sekitar. Anda hidup di era di era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan mana bukti Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Silakan. Oke. Artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad telah Saya membuat tidak Quran. bercerita Jangan tentang kasih tuduhan sewa itu. menjawab. Kasih sewa Saya Kipli. tidak hafal apa Kasih yang waktu kamu orang katakan jawab lah, itu. Yang saya Kipli. mau bukan tuduhan, Itu tetapi di tema lain. pembuktian. Itu di tema Pembuktian dong. lain. Bagaimana prosesnya Apa? itu di tema lain. Apa pula Tema kamu di kita- tema lain? Sekarang kita katanya hari tadi ini- kamu menantang. Ah. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal satu hari sama dengan 1000 Dengarkanlah tahun? suara ibu-ibu. Saya kan bertanya. Apa yang dijiplak di situ? Loh, Karena sekarang sama saya tanya bunyinya. kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, Mirip. kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Argumen Nah, saya sekarang tidak salah, kalau argumen saya kamu berdasar. katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah di tema Muhammad SAW lain. itu menjiplak? Itu di tema Kenapa lain. di tema lain? Kipli. Kalau Loh. hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya Berarti nomornya Pak terjemahan Daltoni yang tolong lama hubungi dengan ya. kitab Kita Bani Israel rukiah itu dulu kan si rampok semua Ustadz dari Bani Duma Israel. atau Bang Karena Kipli mirip. ini. Hanya, Jangan hanya melebar, diterjemahkan jangan dalam melebar. Septuaginta. Jangan melebar. Nah, itu kan Jangan tuduhanmu melebar, Kipli. terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu Tidak teori mungkin. saya butuh bukti. Loh,
Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau pelayanan yang dilakukan oleh Bro Edis ketika dia berhadapan dengan para teman-teman polemikus atau teman-teman saudara-saudara kita yang pastinya di luar kekristenan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Bro Edis ini sangat luar biasa, yang dimana dia bisa menjawab Baik, setiap salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh hambanya Edis TV dengan Juma di video tadi. Mereka membahas banyak poin ya tentang Alkitab dan Al-Quran, dan tentunya banyak pelajaran yang boleh kita dapat dari apa yang mereka sampaikan. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri ketika dia debat dengan Edis membahas beberapa hal terkait Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita mendukung hambanya Edis TV dengan cara tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui apa yang mereka sampaikan di video tadi, banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan-tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga bisa paham ketika Juma membahas Alkitab dan membahas ayat-ayat Alkitab, maka kita bisa mengetahui bahwa penafsiran-penafsiran daripada Juma merupakan penafsiran sembarang dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, sehingga apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan pesan Alkitab sendiri. Bagaimana tidak, saudaraku dalam Tuhan? Juma sendiri tidak paham Alkitab. Dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Dia mungkin tidak pernah belajar ke sekolah tinggi teologi Kristen, ya, dan tentu saja ya dia tidak mengerti Alkitab, sehingga pembahasannya terhadap ayat-ayat Alkitab selalu saja ngawur. Jadi kalau saudara mendengarkan Juma membahas Alkitab, abaikan saja, jangan terpengaruh, tetapi kembalilah kepada Alkitab yang benar, baca Alkitab, renungkan, dan kalau tidak paham Alkitab, datanglah ke hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, bahkan orang-orang yang mengerti Alkitab, sehingga saudara diberikan penjelasan yang baik tentang ayat-ayat Alkitab itu sendiri, sehingga iman saudara tetap tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus Kristus, ya, sering saya sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dan juga Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia datang ke dunia ini meninggalkan tahtanya di atas kerajaan sorga untuk menyelesaikan masalah dosa antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia bebas dari dosa dan manusia bisa mengatakan ya Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Tentunya kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan punya pengharapan iman, karena Yesus memberikan jaminan keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus tidak memberikan kalimat mudah-mudahan, tetapi dia memberikan kepastian bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, karena dia menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya, dan dia membawa mereka ke tempat di mana dia berada, yaitu di dalam kerajaan sorga. Sehingga iman kita tidak goyah, saudara dalam Tuhan. Iman kita tidak luntur ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Entah itu suka atau duka yang kita alami saat ini, mari kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mari kita tetap taat akan firman-Nya, sehingga melalui ketaatan kita, ya, kita menghasilkan buah keselamatan kita, dan kita layak menjadi anak-anak Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dalam Alkitab. Bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan juga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kesabaran, dan juga Allah yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tidak lagi masuk ke dalam neraka, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Saudara dalam Tuhan, sangat luar biasa di mana Yesus sendiri menyediakan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Artinya ada jaminan keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi jangan kita menyia-nyiakan iman kita kepada Yesus Kristus, dan mari kita tetap bertahan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar.
ya, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memberkati kita dan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan kerajaan sorga. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kita saat ini, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis, dan mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya, pertolongan Tuhan ada bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan yang terpenting adalah kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita taat akan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan kita, dan yakinlah di waktunya Tuhan menolong kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, dan tentunya hal yang terpenting adalah Tuhan menyertai langkah kita, sehingga badai kehidupan yang menerjang kehidupan kita tidak takut, kita tidak bahaya, karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan itu. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.